Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Suyanto selaku Ketua Penguji, yang terhormat Ibu Dewi Kusumawardani selaku Penguji 1, dan yang terhormat Ibu Anita Primastiwi selaku Penguji 2. Perkenalkan, nama saya Elva Latifah Salsabila, NIM 2017 017 046, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sales Growth, Karakteristik Eksekutif, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan Leverage sebagai variabel intervening studi empiris pada perusahaan manufaktur 2015 sampai dengan 2019. Penelitian ini menggunakan 3 variabel X, yaitu Sales Growth, Karakteristik Eksekutif, dan Corporate Governance, dan variabel Y, Tax Avoidance, dan variabel intervening berupa leverage. Latar belakang yang mendasari penelitian ini yang pertama adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak yang diinginkan oleh pemerintah. Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sebesar 80% dari total penerimaan negara. Data yang diperoleh dari BPS, Badan Statistik Indonesia, memperoleh hasil di mana pada tahun 2015 hingga tahun 2019 penghasilan dari perpajakan masih sangat mendominasi. Tetapi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan dari 83% menjadi 81%. Pada tahun 2019 penerimaan perpajakan mampu meningkat sebesar 2% dan menjadi 83%. Hasil tersebut pada kenyataannya tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, di mana setiap tahunnya pemerintah membuat target penerimaan pajak, akan tetapi target tersebut tidak pernah tercapai. Latar belakang selanjutnya, pada tahun 2017, Indonesia berada pada peringkat 11 besar dengan angka yang diperkirakan sebesar 6,48 miliar US dollar dari pajak perusahaan yang tidak disetorkan kepada pemerintah atau DJP. Data peringkat tersebut dilaporkan oleh Ernesto Crivelli, pemeriksa IMF atau Dana Moneter Internasional. Latar belakang selanjutnya, terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Coca-Cola Indonesia, di mana dalam pembayaran pajaknya terdapat kekurangan pembayaran pajak sebesar 49,24 miliar, di mana dalam temuan ini terdapat biaya yang cukup besar yang dapat membuat penghasilan kena pajaknya berkurang. Kebaharuan dalam penelitian ini ialah dengan menambahkan variabel independen berupa corporate governance dengan proxy komite audit. Yang kedua, menambahkan variabel intervening berupa leverage. Selanjutnya ada kajian teori, di mana dalam penelitian ini menggunakan 2 grand teori, yaitu teori agensi dan teori atribusi. Teori agensi sendiri merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan kontrak kerja antara manajemen dengan pemilik perusahaan. Grand teori yang kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang yang ada dalam lingkungan. Teori ini menegaskan pada penyebab mengapa seseorang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang dikehendakinya. Selanjutnya ada definisi variabel, di mana sales growth merupakan tingkat pertumbuhan penjualan yang terjadi pada laporan perusahaan setiap tahunnya yang dapat mencerminkan prospek penjualan perusahaan di tahun selanjutnya. Lalu yang kedua adalah corporate governance, merupakan tata kelola perusahaan yang nantinya dapat mengarahkan perusahaan pada tujuannya. Selanjutnya ada leverage, di mana leverage merupakan rasio pengukur perbandingan penggunaan hutang sebagai pembiayaan aset dalam perusahaan. Lalu ada tax avoidance, di mana tax avoidance merupakan tindakan dalam meminimalkan beban pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan. Lalu yang terakhir ada karakteristik eksekutif, di mana menurut Law 2006, karakteristik eksekutif dalam perusahaan setidaknya memiliki 2 karakter, yaitu yang bersifat risk-taking, yang suka resiko, dan yang kedua adalah risk averse, yaitu eksekutif yang memilih untuk menghindari resiko. Selanjutnya ada kerangka pikir penelitian. Di dalam kerangka penelitian ini terdapat 10 hipotesis. Yang pertama, sales growth berpengaruh positif terhadap leverage. Yang kedua, karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap leverage. Hipotesis ketiga, corporate governance berpengaruh negatif terhadap leverage. Hipotesis keempat, leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hipotesis kelima, sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hipotesis keenam, karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
Hipotesis ketujuh, corporate governance berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Kemudian hipotesis ke-8, sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance melalui leverage. Hipotesis ke-9, karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance melalui leverage. Dan hipotesis ke-10, corporate governance berpengaruh positif terhadap tax avoidance melalui leverage. Lalu metode penelitian. Sifat penelitian berupa kuantitatif, menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur dari tahun 2015 hingga 2019. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan beberapa kriteria. Data laporan keuangan sendiri diambil dari web BEI, Bursa Efek Indonesia, dan melalui web resmi perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan partial least square atau PLS dengan bantuan Smart PLS versi 3.0, di mana data sebelumnya diolah menggunakan Microsoft Excel 2016. Dalam pengujian menggunakan PLS ini diuji, yang pertama uji kecocokan model struktural dan pengujian hipotesis. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 275 dari 55 perusahaan dikali 5 tahun. Pada hasil uji kecocokan model struktural ditemukan pengaruh terhadap leverage sebesar 32%, di mana hal itu berarti moderat. Lalu besarnya pengaruh terhadap tax avoidance sendiri hanya sekitar 2,4% yang termasuk lemah. Kemudian terdapat hasil pengujian hipotesis di mana H1 tidak terdukung, H2 terdukung, H3 tidak terdukung, H4 terdukung, H5 tidak terdukung, H6 terdukung, H7 terdukung, H8 terdukung, H9 terdukung, dan H10 terdukung. Keterbatasan dalam penelitian ini variabel corporate governance hanya menggunakan proxy komite audit. Tahun penelitian hanya 5 tahun, dari 2015 sampai dengan 2019, dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah menggunakan perusahaan manufaktur. Peneliti selanjutnya dapat meneliti semua proxy yang ada di corporate governance, tidak hanya komite audit, bisa kualitas audit, kepemilikan institusi, dan sebagainya. Sekian presentasi dari penelitian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.